Kalian sudah diterima di Shopee Affiliate tapi bingung mau ngapain? Langkah selanjutnya mau gimana masih bingung? Mau action tapi galau harus mulai dari mana? Kalian sering browsing-browsing di YouTube, terus kebanyakan informasi dan akhirnya bingung harus ngapain aja. Akhirnya sampai sekarang belum ada tindakan dan belum action, terus belum ada hasil. Nah, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sikitri Utomo, channel yang membahas seputar Shopee Affiliate secara detail, lengkap, dan terperinci. Di video kali ini kita akan membahas mengenai langkah pertama yang harus kita lakukan setelah diterima di Shopee Affiliate Program. Tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke pembahasannya karena saya tahu waktu Anda sangat berharga. Jadi kita langsung masuk, namun jangan sampai kalian men-skip videonya agar kalian tidak salah tangkap dan informasi yang kalian terima tidak lengkap ya. Langsung aja kita cekidot ke video pembahasannya. Oke, kita masuk ke pembahasannya ya. Jadi langkah pertama setelah diterima di Shopee Affiliate itu kita harus bagaimana? Nah, sebelum masuk, saya mau meng-share sebuah quote yang pernah saya dengar dari Sean Cannell di YouTube-nya Think Media itu ya. Dia menyatakan fail to plan is plan to fail. Jadi kalau kita gagal dalam merencanakan, sebenarnya kita itu sama saja dengan merencanakan untuk gagal. Nah, jadi kalau segala sesuatu, entah itu bisnis, entah itu kehidupan, entah itu hubungan kita dengan orang, kalau tidak direncanakan itu ya hasilnya kurang maksimal atau kebanyakan akan gagal. Jadi disinilah pentingnya perencanaan atau planning. Nah, ini saya klasifikasikan menurut versi saya sendiri. Jadi di sini yang pertama harus kita lakukan itu planning atau perencanaan. Tapi nggak usah terlalu pusing atau terlalu gimana gitu, karena yang simpel-simpel aja, kita rencanakan sesuatu yang simpel. Alangkah bagusnya kalau bisa kita tulis, kalau tidak pun yang penting kita udah ada bayangan. Jadi di sini ada dua, ini perencanaan yang kurang matang, yang tidak saya rekomendasikan. Jadi di sini merah, no. Dan perencanaan yang saya rekomendasikan yang insya Allah kalau diaplikasikan itu bisa menghasilkan. Nah, kita bahas yang tidak saya rekomendasikan dulu. Yang pertama itu spam atau campur-campur. Nah, ini hasilnya mungkin dalam tanda kutip mungkin lebih cepat, tapi jangka pendek. Nah, seperti apa? Itu maksudnya spam kayak gini. Jadi kita kan sudah masuk di Shopee Affiliate. Kita bisa tuh langsung share link di mana saja, di WA kita, di Facebook profile kita, di Instagram kita. Tapi cara nge-share-nya itu asal. Jadi kita nggak melakukan perencanaan tapi asal share link aja. Kemudian campur-campur. Jadi misalkan hari ini lihat produk cantikan, kita share. Terus besok kita lihat produk fashion bagus, kita share juga. Nah, itu yang tidak saya rekomendasikan. Kemudian kita misalkan spam, posting-posting di grup-grup jual beli, terus grup-grup komunitas kayak gitu, kita gabung langsung share, langsung posting banyak di situ, itu tidak saya rekomendasikan ya. Atau komentar, nah ini saya sering sekali menemui postingan-postingan yang promosi, entah itu affiliate, entah itu produk sendiri, itu di komentar itu menurut saya gimana ya, kurang efektif dan nggak elegan banget ya kalau menurut saya pribadi. Jadi terus menurut saya itu juga kurang efektif juga ya sebenarnya. Emang mungkin bisa, tapi ya paling 1-2. Jadi hasilnya kurang maksimal. Nah, kalau ngomongin hasil, mungkin ini bisa lebih cepat ya. Jadi ngomongin kita, misalkan kasusnya kita share di Facebook group atau di profile Facebook kita, di Reels Facebook pribadi kita, atau di story Instagram dan lain-lain. Nah, itu langsung posting. Mungkin untuk beberapa orang, untuk kasusnya itu bisa kalau yang sudah punya followers yang banyak, atau hasilnya itu bisa lebih cepat memang karena langsung ada yang melihat dan kemungkinan diklik itu juga ada, dan kalau ada yang beli kita bisa dapat komisi. Cuman menurut saya itu jangka pendek. Jadi untuk jangka panjangnya itu kurang. Nah, di sini saya merekomendasikan yang untuk jangka panjang itu kita bangun kolam dan kolamnya itu spesifik. Nah, ini hasilnya bisa
cepat, bisa lambat, tergantung banyak faktor ya. Namun ini jangka panjangnya bagus atau compounding. Jadi compounding itu meningkat ya. Jadi misalkan hasilnya itu bertahap, semakin lama semakin naik secara konsisten gitu ya. Jadi kalau yang tadi kan itu kan flat datar, ibaratnya kita punya teman 2000 kita share. Ya kalau ada hasilnya segitu, nanti maju-majunya ya segitu, flat datar. Kalau yang kita menggunakan kolam dan spesifik ini, dia bisa compounding atau naik, grafiknya itu naik. Nah, maksudnya kolam itu gimana? Jadi di Shopee Affiliate ini ada istilah kolam. Kolam itu tempat kita share link Shopee Affiliate ini. Jadi ibarat kita mancing kayak gitu, kalau kita punya kolam itu kan ya lebih enak mancingnya ya. Nah, kita untuk pertama yang baru pertama kali mencoba, kita itu harus buat kolam dulu. Memang terkesan repot, terkesan susah, tapi sebenarnya kalau sudah nyemplung itu nanti nggak ada yang susah kok, nggak ada yang ribet. Sebenarnya mudah. Dan ini bagus juga untuk investasi jangka panjang, untuk investasi ke depan, karena sekarang aset digital kan itu sudah sangat populer ya. Dan mau tidak mau, diakui tidak diakui, itu emang udah trennya sekarang. Jadi kita harus mulai membuat kolam kita sendiri. Dan kelebihan dari kolam ini juga tidak hanya untuk Shopee Affiliate ya. Kalau kita konsisten membangun kolam kita dan misalkan nanti kolam kita sudah besar, itu bisa menghasilkan uang dari berbagai macam sumber, nggak cuma Shopee Affiliate. Nanti banyak banget cara memanfaatkan kolam agar bisa menghasilkan. Tapi kali ini kita akan fokus untuk Shopee Affiliate dulu biar nggak melebar dan nggak bikin pusing ya. Nah, di kolam dan spesifik maksudnya gimana? Maksudnya begini, jadi kalau tadi yang di bagian merah itu campur-campur, nah itu karena kita tidak menentukan spesifik niche apa yang mau kita share atau mau kita promosikan. Jadi kayak gini, kalau kita buat sebuah kolam dan kolam itu spesifik, kemungkinan untuk kolam itu membesar itu lebih mudah ya, lebih mudah untuk besar. Karena apa? Contohnya seperti ini, misalkan saya suka memancing, kemudian saya lagi scroll di Facebook Reels gitu misalkan, terus saya lihat video mancing, saya suka videonya, pasti saya klik profilnya kan, saya lihat profilnya, videonya apa aja, mungkin ada video-video tentang mancing yang bagus lagi. Nah itu harapan saya, ketika saya menemukan ternyata profil itu atau fanpage itu nggak cuma mancing, tapi ada memasak, terus ada campur-campur, pokoknya nggak memancing semua. Nah saya ya gimana ya, mungkin nggak jadi. Nah kamu deh, kalau kalian yang kayak gitu, nemu kasus kalian kayak gitu, misalkan nemu channel masak, begitu kalian masuk campur-campur, ada masak, ada mancing, wah kan nggak jadi follow, nggak jadi subscribe kan. Nah itu. Tapi kalau misalkan kalian nemu tentang masak dan ketika kalian masuk ke dalam profil atau channelnya, isinya tentang masak semua, info-info terbaru tentang masak, nah kalian pasti kalau suka akan langsung follow atau subscribe kan. Nah itulah pentingnya spesifik, untuk lebih cepat meningkatkan follower kita. Nah kelebihan dari kolam pun seperti itu. Jadi kita harus spesifik menentukan mau bermain di kategori apa atau niche apa. Pertama kali itu kita harus tentukan. Kalau misalkan kita main di fashion, kita bisa buat dulu kolam mengenai fashion. Kita bisa buat mengenai fashion, kita share mengenai fashion, kita posting dan share link produk-produk yang berkaitan dengan fashion. Jadi orang-orang yang memfollow itu orang-orang yang memang suka dengan fashion. Jadi kemungkinan diklik dan kemungkinan pembeliannya juga lebih besar daripada yang campur-campur. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nah kemudian kita mulai membuat kolam sendiri. Nah tapi sebelum kita masuk atau mulai membuat kolam, di sini ada hal penting yang harus kita pahami dulu. Benahi mindset kita harus benar. Jadi mindset itu maksudnya gimana? Jadi begini, kita bermain Shopee Affiliate tujuannya kan untuk mencari uang, entah itu hanya sebagai tambahan, entah itu sebagai pokok, atau entah itu hanya karena nggak ada kerjaan sambil dikerjakan. Tapi apapun alasannya itu, kita harus punya mindset yang benar. Jadi yang namanya mencari uang, mencari duit dari internet itu tidak ada yang instan. Ini harus ditanamkan benar-benar ke dalam pikiran dan ke dalam hati kita, bahwa mencari uang
entah di internet, entah di kehidupan nyata atau offline, itu tidak ada yang instan. Seinstan-instannya itu tetap butuh waktu, tetap butuh campur tangan kita. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita ini seperti di awal tadi, kalau yang membuat kolam itu butuh konsistensi. Butuh konsistensi bahwa itu bukan sesuatu yang bisa kita bangun hari ini, kita buat hari ini, kita posting hari ini, nanti malam atau besok langsung dapat komisi. Enggak bisa itu, bukan begitu. Bahkan saya sendiri ketika awal-awal saya membuat kolam saya sendiri, itu belum ada hasil. Beberapa hari sampai beberapa hari itu belum ada hasil. Bahkan minggu pertama itu gaji cuma mendapat komisi dari Shopee Affiliate itu cuma Rp400. Itu hal biasa. Jadi kita nggak boleh kaget dan nggak boleh menyerah. Jangan sampai di awal seperti itu kita udah nyerah, nggak ada hasil, ini nggak cocok untuk saya, terus kita berhenti, kita menyerah. Itu nggak bisa seperti itu ya. Jadi di awal kita harus tanamkan bahwa ini bukan sesuatu yang instan, ini perlu proses dan ini bertahap. Jadi kalau saran saya, jangan terlalu fokus di hasil. Fokuskan kayak gini, misalkan intinya kita fokus membangun kolam, fokus ngisi konten, fokus upload, fokus share link, nggak usah mikirin komisi dulu, nggak usah mikirin penghasilan dulu. Jadi kan misalkan untuk kalian yang pengen cari uang tambahan, kan bukan sesuatu yang urgent atau bukan sesuatu yang misalkan harus mulai menghasilkan saat itu juga. Kalau nggak menghasilkan nggak bisa makan atau nggak bisa makan, nggak ya. Ini kan judulnya kan sebagai tambahan. Jadi kalau misalkan nggak ada tambahan, ya udah ada yang utama gitu kan. Nah makanya kalau itu kita fokusnya untuk membangun dulu. Kita membangun kolam, membangun aset digital kita untuk investasi jangka panjang. Jadi kira-kira clear di sini ya. Pokoknya ya mungkin agak ekstrim, tapi realitanya begitu. Jadi jangan mengharapkan komisi atau hasil dulu deh di mungkin 30 hari pertama atau 2 minggu pertama, karena kasus tiap orang beda-beda ya. Yang penting konsisten dulu. Nah kemudian setelah kita menanamkan mindset yang benar, kita bisa mulai membuat kolam kita. Ada banyak kolam yang bisa kalian bangun. Oh ya, ini kasus untuk kalian yang mulai benar-benar dari nol atau belum punya akun sosial media sama sekali. Saya ngomongin yang spesifik ya, bukan yang pribadi. Jadi kita buat khusus untuk jualan, memang bukan yang akun pribadi, Facebook pribadi, bukan. Tapi yang spesifik. Kalau yang sudah punya, itu bagus, bisa dilanjutkan. Misalkan udah punya tentang parenting atau tentang masak-masak, bisa diteruskan. Nanti produknya bisa menyesuaikan. Kayak misalkan kalau yang itu kolam masak-masak, bisa panci, peralatan rumah tangga dan sebagainya. Nah, kita bisa buat kolam kita tentukan dulu mau di Facebook, mau di Instagram. Kalau saran saya untuk yang pertama kali mencoba, itu bisa buat Facebook fanpage. Bagi yang belum tahu, Facebook fanpage itu beda ya dengan Facebook profile biasa. Jadi Facebook fanpage itu cara buatnya itu nggak perlu nomor HP, email kayak bikin Facebook baru. Tapi itu kita masuk ke Facebook kita, di profile kita bisa bikin halaman, fanpage Facebook halaman. Nah itu bisa untuk bikin kolam. Nanti saya jelaskan cara membuat Facebook fanpage atau halaman Facebook di video tersendiri biar lebih detail dan lebih jelas. Kalian bisa cek di playlist Shopee Affiliate Program untuk lebih jelasnya. Makanya kalau misalkan nanti cek belum ada, berarti masih dalam proses pembuatan. Kalian langsung subscribe aja biar nggak ketinggalan kalau misalkan videonya udah dirilis. Oke, kembali lagi ya. Nah setelah kita membuat, bagi yang sudah bisa langsung bikin aja bisa, atau mau mulai di Instagram juga boleh. Cuman kalau di Instagram perkembangannya emang agak sedikit lebih susah ya daripada Facebook. Kalau di Facebook itu kita mainnya di Reels atau video yang vertikal kayak TikTok itu walaupun followers kita 0, itu kemungkinan dilihat besar. Saya pernah bikin baru ngupload, followers 0, itu view-nya udah ada 100, 200, 50, 70, lumayan kok walaupun belum ada follower. Itu ya. Kemudian setelah kita buat, kita bisa mulai posting. Nah,
Untuk kalian yang masih kesulitan menentukan idenya apa, mau posting apa, kata-katanya gimana, video gambarnya gimana, kalian bisa masuk ke TikTok. Ketikan atau cari video yang sesuai dengan niche kalian. Misalkan niche kalian tentang peralatan rumah tangga, ya kalian search di TikTok peralatan rumah tangga. Nah, di situ ada banyak banget video-video produk. Kalian bisa download di situ dan mulai upload dan masukkan link Shopee affiliate kalian. Nah, nanti insya Allah akan saya buatkan video mengenai TikTok juga itu ke depannya. Jadi jangan lupa di subscribe. Nah, kemudian selain kita ngambil di TikTok, kita juga bisa ambil videonya dari Shopee-nya langsung. Ini justru sangat aman dan lebih mudah ya. Jadi saat kita buka di Shopee, kan biasanya ada videonya. Nah, videonya itu kita download, kita upload, dan linknya kita masukkan linknya tersebut. Nanti teknisnya saya buatkan video sendiri juga mengenai cara ngambil video di Shopee dan cara share linknya, ambil linknya, pokoknya detail semua tentang Shopee dari A sampai Z. Insya Allah nanti saya buatkan di playlist Shopee Affiliate Program. Nah, kemudian evaluasi. Jadi setelah kita mulai posting, setelah kita rutin posting, itu kita bisa evaluasi dan tingkatkan. Jadi views mana yang melebihi, atau kadang ada yang FYP, ada yang viral, booming gitu kan, nanjak banget view-nya. Nah, itu bisa kita amati dan bisa kita tiru. Di video selanjutnya agar bisa untuk view-nya lebih besar lagi gitu. Nah, kemudian ini di bagian share atau posting itu seperti yang saya bilang di awal, di bagian mindset itu kita nggak bisa, misalkan hari ini kan lagi semangatnya kita langsung posting 10-20 video, 20 postingan, share link, tapi besoknya nggak ngapa-ngapain. Itu nggak kayak gitu ya konsepnya ya. Jadi saya lebih suka kayak gini, saran saya lebih bagusan seperti ini. Kalian posting sehari 1, tapi konsisten terus, tidak bolong, tidak putus, daripada kalian ngupload langsung banyak tapi besoknya udah nggak bisa. Kalian bisa posting mulai semampu kalian, nggak ada paksaan dan nggak ada ketentuan baku ya di sini. Tergantung kerja keras dan kegigihan kalian. Mau sehari posting 5 boleh, posting 10 boleh, semakin banyak semakin bagus, dan konsisten itu kuncinya. Jadi di awal itu kalian harus sesuaikan dengan kemampuan kita dulu ya, waktu kita, tenaga kita. Kalau misalkan kita mau konsisten bikin 10 postingan per hari, kira-kira kita sanggup nggak ke depannya gitu. Jangan sampai kita melakukan, wah saya semangat mau bikin 10 postingan per hari, tapi cuma bertahan 1 minggu. Nanti hari ke-8 karena belum ada hasil, terus udahlah, nggak boleh gitu ya. Jadi kita jangan lihat hasil dulu deh. Kita fokus dulu untuk membangun kolam, fokus konten. Jadi gimana? Nggak peduli ada komisi, nggak ada komisi, ada views, nggak ada views, yang penting terus upload dulu saya seperti itu. Nah, kemudian action listnya setelah semua tadi, terus ngapain? Actionnya yang harus kalian lakukan sekarang itu apa? Karena teori sebagus apapun tanpa ada action, ya percuma ya. Ilmu sehebat apapun kalau nggak diamalkan ya nggak akan ada apa-apanya. Pertama, kalian tulis dulu di catatan di HP. Kalian tulis kalian mau bermain di kategori atau niche apa, kecantikan, rumah tangga, dapur, atau kesehatan, apapun bebas. Langsung kalian tulis, kemudian kalian buat. Nah, untuk yang belum tahu caranya, ini bisa cek nanti di playlist Shopee Affiliate Program tentang cara buat kolamnya. Kemudian mulai posting dan share link itu. Dan selanjutnya tekadkan untuk konsisten, posting minimal 40 hari tanpa bolong. Jadi kalian tekadkan dan kuatkan, kalian harus bisa posting selama 40 hari tanpa putus. Misalkan kalian udah komitmen posting 5 postingan sehari selama 40 hari, ya udah dalam 40 hari itu kalian nggak usah gini aja, nggak usah ngecek dashboard Shopee Affiliate kalian udah ada komisi belum, biarin aja. Kalau mau ngecek ya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sering.
karena itu asli kalau belum ada komisi bikin baper. Nah, selanjutnya itu evaluasi dan terus belajar. Karena ya sejatinya manusia itu harus terus belajar. Nggak ada kata terlambat dan nggak ada kata cukup. Terus belajar, terus tingkatkan ilmu kalian. Saya yakin kok nanti kalau misalkan udah mulai berjalan 2 minggu, 3 minggu, itu sudah terbiasa. Jadi upload itu bukan sesuatu hal yang berat lagi. Kalau di awal-awal mungkin terasa berat memang, tapi selanjutnya akan lebih mudah. Karena saya sendiri juga mengalaminya ya. Itu bisa kita jadikan pengalaman. Nah, itu tadi penjelasan mengenai langkah pertama untuk bermain di Shopee Affiliate. Saya harap kalian bisa langsung action dan bisa langsung dipraktekkan. Nanti untuk teknis detailnya ada di video lengkap di playlist ini ya. Kalian bisa cek playlistnya. Jika kalian suka dengan video seperti ini dan merasa terbantu atau bermanfaat, kalian bisa mengapresiasi dengan cara menekan tombol like-nya. Dan jika kalian emang serius ingin bermain di Shopee Affiliate dan mau mengetahui tips, trik, dan strateginya agar bisa dapat komisi yang banyak, kalian harus subscribe channel ini. Dan pastikan kalian tonton semua video yang ada di playlist ini ya. Saya Sigit Utomo, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.